Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Udah jajannya? Udah selesai? Udah. Masih ada yang mau jajan lagi nggak? Nggak. Berarti udah semangat belajarnya dong. Nah, kita absen dulu ya. Aina, Anindya, Anissa, Cindy, Erina, Rahmadani, Kahlil, Robi, Umam, Farhan, Sulhi, Nabila, Nadia sakit, Nuri Nazwa, Putri Aulia, Salsabila, Reski Okta, Siti Latifah, Siti Nurhairiyah, Sopi, Ulfi, Zahra Kaila, Muhammad Idam. Oke. Buka halaman 14. Kemarin kan kita udah teks observasi ya. Nah, di dalam bagian teks observasi ini di halaman 14 kita ada memahami frasa. Nah, sebelum ke frasa itu yaitu satuan gramatikal, unit gramatikal bahasa. Kalau kita mau mengetahui satuan gramatikal bahasa, kita harus mengetahui dari hal terkecil dulu. Unit paling kecilnya itu apa? Kalau tiba-tiba ke frasa, pasti kalian juga bingung. Frasa itu apa kan? Nah, kita ke satuan unit terkecilnya dulu. Ibu jelasin dari satuan terkecil sampai ke frasa aja ya. Frasa juga soalnya banyak jenisnya. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita ngebahas selanjutnya klausa, kalimat, dan wacana. Nah, satuan gramatikal. Dalam satuan gramatikal, untuk mempelajari bahasa Indonesia, kita wajib mempelajari yaitu satuan gramatikal. Kalau kita nggak tahu satuan gramatikal, kita nggak bakalan bisa membedah suatu teks, kita nggak bakalan bisa bikin suatu karangan majalah, cerpen, jurnal penelitian, bikin cerita, bikin teks observasi, bahkan kalian neliti aja nih observasi, tapi kalian tidak paham dengan satuan gramatikalnya, pasti nanti hasil teks observasi kalian akan berantakan, acak-acakan, asal-asalan katanya, ya kan? Nah, makanya kita belajar satuan gramatikal dulu. Yang pertama itu ada fonem. Fonem itu apa? Fonem itu satuan unit terkecil gramatikal bahasa. Nah, fonem itu yaitu abjad A, B, C, D, E sampai Z. Nah, simbol fonem itu kalau ditulisnya satuan begini, pakai dalam kurung ya. Nah, A, B, pakai tanda koma dan seterusnya. Kalau misalnya fonem sudah berbentuk kata, fonem itu satuan unit gramatikal terkecil bahasa yang untuk membedakan makna. Nah, untuk membedakan makna, jika fonemnya saja ditulis hanya A, B, C, D. Tapi kalau untuk menentukan perbedaan dari makna, kita ditulisnya simbolnya beda. Simbol fonem misalnya kata saya dan kaya. Berapa fonem? 1, 2, 3, 4. Kaya berapa fonem? 1, 2, 3, 4. Huruf apa yang membedakan antara dua kata ini?
Nah, huruf S dan K ini disebut fonem. Cara nulisnya kayak gini bukan? Bukan. Cara nulisnya yaitu di dalam tanda garis miring. Nulisnya S, dan K. Pakai diampit oleh tanda garis miring. Jika kalian nulis fonem tidak ada katanya, hanya berbentuk abjad, berarti nulisnya pakai simbol tanda dalam kurung. Kalau membedakan suatu makna, simbolnya yaitu tanda garis miring. Gini. Contoh apa lagi selain saya dan kaya? Kita dan kata. Kita dan kata. Fonem apa yang membedakan? Nah, Bu boleh enggak fonem bedanya di tengah? Boleh. Fonem itu bedanya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Berarti ini tulisnya gimana? Garis miring, terus I dan garis miring A. Nah, bisa? Kalau misalnya hanya abjadnya saja ditulisnya simbolnya dalam kurung. Kalau misalnya ada katanya, berarti dia diampit oleh simbol garis miring. Terus kita ke abis fonem ada morfem. Morfem yaitu unit satuan gramatikal terkecil yang terbentuk dari kata inti. Nah, kalau tadi fonem perbedaan antara dua, kalau morfem cuma satu. Contohnya makan, satu kata. Nah, kalau misalnya morfem ada dua morfem nih, kita pakai apa namanya ini diagram. Ada morfem bebas, ada morfem terikat. Morfem bebas itu kayak gimana? Morfem bebas ini yaitu kata dasarnya. Kalau morfem terikat itu dia ada tambahan prefiks. Apa prefiks? Ada yang tahu? Prefiks itu awalan, imbuhan. Nah, morfem terikat ini dia diikat oleh imbuhan. Nah, pokoknya kalau misalnya ada kata yang berimbuhan itu adalah morfem terikat. Kalau cuma satu kata yaitu dia masuknya ke morfem bebas. Prefiks awalan ada juga yaitu sufiks. Sufiks itu lawan kata, antonim prefiks berarti akhiran. Nah, ada prefiks, ada sufiks. Kalau misalnya bebas, kata dasar apa? Kata dasarnya apa aja? Makan. Kalau ditambahin prefiks awalan jadi memakan. Berarti prefiks me plus makan. Simbolnya pakai me plus makan. Kalau prefiks ini simbolnya yaitu me strip. Berarti dia di depan. Kalau sufiks akhiran, dia itu simbolnya strip dulu baru an dan strip dulu baru i. Bedanya simbol prefiks dan sufiks yaitu kalau imbuhan di awal imbuhannya dulu baru tanda strip. Kalau misalnya akhiran tanda strip dulu baru imbuhan. Me plus makan jadi memakan. Kalau imbuhan ber plus apa? Main. Ber plus main jadi bermain. Nah, jadi imbuhan me sama imbuhan
Kalau imbuhan apa? Terkecuali. Terus? Terbanyak. Pokoknya imbuhan juga kan banyak ya. Jadi terbanyak. Nah, gini sama dengan. Kalau akhiran an apa aja? Makanan. Berarti tulisnya gimana dulu? Makannya dulu atau imbuhannya dulu? Makannya dulu dong. Makan plus an. Kayak simbol matematika ya. Ada plus, ada min. Nah, makan plus an jadi makanan. Terus akhiran i apa? I. Masa makani? Nggak ada makani apa? I. Ayo apa yang akhirannya i? Masa nggak bisa? Ayo apa? Miliki. Kata dasarnya itu milik plus i. Pokoknya yang akhirannya i itu sufiks. Berarti kalau misalnya milik plus i jadi miliki. Kalau tersakiti apa? Tersakiti. Kalau tersakiti kata dasarnya apa? Sakit. Adanya di tengah. Berarti yang ini ternya apa? Yang ini masuk ke prefiks, yang ini masuk ke sufiks. Paham? Jadi ini semua masuknya ke morfem. Kalau fonem dia abjad, dan untuk abjadnya itu bisa abjad satuan, bisa abjad untuk membedakan sebuah makna kata. Dua ya, perbandingan itu dua kata dan suku katanya sama, jumlah hurufnya sama. Nggak boleh yang satu 5, yang satu 7, nggak boleh. Kalau yang satu 5, berarti yang kedua 5. Kalau yang ke satu 4, yang kedua harus 4. Nggak boleh, pokoknya harus sama. Nih kayak gini. Ata, berarti yang ini iteata. Nah, ya berarti yang ngebedain K gitu, I sama A gitu. Nggak boleh lebih dari huruf yang kata awal. Kalau morfem kita harus membedah katanya juga. Tadi kayak kan ini makan. Makan berarti morfem bebas. Tapi kalau ada ditambahin memakan, dia ganti morfem enggak? Jadinya dia ke morfem terikat, bukan morfem bebas lagi. Main juga, main. Nah, pokoknya kalian kalau misalnya membedah suatu teks, kalau misalnya nemu kata inti satu doang, itu masuknya ke morfem bebas. Semua kata inti ini tuh masuknya ke kata dasar ya, masuknya ke morfem bebas. Kalau dia udah diubah, ada tambahan imbuhan prefiks di awal, terus sufiks di akhir, ada konfiks, ada infiks lagi. Tapi kita di sini untuk kelas 10 kita cuma belajar prefiks sama sufiks aja. Nah, prefiks dan sufiks ini awalan dan akhiran. Jadi nanti morfemnya dari yang morfem bebas pindah ke morfem terikat. Nah, sekarang habis fonem, morfem kata. Kata yaitu unit satuan gramatikal yang berdiri sendiri. Apa bedanya kata sama morfem, Bu? Kalau kata dia tidak ada kata terikat. Kalau morfem kan ada dua, bebas dan terikat, ada imbuhan. Kalau kata hanya satu suku, tidak menerima sebuah imbuhan, mau sufiks, mau infiks, mau terus apalagi prefiks. Nah, kalau kata hanya berdiri sendiri kayak tadi. Ya udah, kalau makan aja, nggak usah ditambahin apapun, nggak usah ditambahin makan siang, saya makan, misalnya ayah makan, ibu makan, itu nanti beda makna. Kalau misalnya kata, ya udah dia satu saja. Kalau dua kata, makan siang, ini berapa kata? Nah, kalau makan siang nanti ini berubahnya ke frasa. Habis kata kita ke frasa.
frasa. Frasa yaitu unit satuan gramatikal dua kata yang tidak memiliki subjek plus predikat. Kalau kita ingin membedah frasa, kita kan di sini halaman 14 langsung tiba-tiba kalian disuguhkan oleh pembahasan frasa tanpa kalian tahu sebelumnya apa fonem, ya kan? Pasti kalian di MTS dan di SD kita belum pernah diajari fonem satuan gramatikal. Nah, maka dari itu sebelum ke frasa kita harus ke unit satuan terkecilnya dulu. Tadi ada apa? Fonem, morfem, kata, dan frasa. Kalau frasa dua kata, dua jenis kata, tapi dia tidak boleh ada subjek dan predikat. Apa contohnya, Bu? Contohnya kayak yang dari awal aja, kita konsisten dari awal. Makan. Makan apa? Masuknya ke kata. Masuknya ke kata dan masuknya ke morfem bebas. Kalau ditambahin makan siang, dia berubah, bukan kata lagi, tapi dia jadi frasa. Kenapa jadi frasa? Karena dia ada dua jenis kata yang berbeda. Makan suatu tindakan. Kalau siang itu waktu. Tapi kalau misalnya digabungin makan siang berarti suatu tindakan yang dilakukan pada waktu siang. Kalau misalnya gini, kulit pisang, dua jenis kata kan frasa itu. Kulit apa? Enggak, kulit itu definisinya apa kulit? Kulit itu suatu organ tubuh manusia. Kulit, terus pisang apa pisang? Pisang adalah buah-buahan. Tapi kalau misalnya kulit pisang apa? Nah, iya, luaran dari buah pisang. Apakah dia seperti kulit kita? Beda nggak? Beda kan? Nah, frasa itu kayak gitu. Jadi dua kata yang berbeda, tapi kalau digabungin jadi satu arti. Kulit organ manusia, pisang buah-buahan, tapi kalau digabung dia jadi satu benda, yaitu di dalam wujud pisang. Lagi, apalagi? Ini maksudnya ke frasa nominal. Frasa itu nanti ada dibagi lagi. Nih, di mana lagi kita nulisnya? Di sini aja. Frasa itu dibagi menjadi ada frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektiva, frasa numerial, frasa adverbial. Nah, ini udah ditulis belum yang morfem? Udah kan? Nah, frasa nominal itu adalah suatu frasa dua gabungan kata yang menjelaskan suatu benda, suatu definisi, suatu keterangan apapun itu. Kayak tadi, makan siang, kulit pisang, dua gabungan benda yang artinya ya kalau misalnya dipisahin dia beda, tapi kalau digabungin dia satu makna. Kayak tadi kulit pisang, terus apa lagi? Contoh frasa nominal selain kulit pisang. Bangun pagi, terus apa lagi? Pohon mangga, apa lagi? Coba frasa nominal. Ayo, frasa nominal. Frasa nominal kan paling gampang tuh. Kulit pisang, makan siang. Habis itu tadi pohon mangga. Buku baru, buku lama, itu semuanya masuk ke frasa nominal, suatu keterangan, masuknya ke nominal. Kalau misalnya verbal,
Apa? Kalian pernah dengar kan kata verbal? Kata verbal itu apa? Kata tindakan atau kata kerja. Frasa verbal itu berarti suatu kata yang menjelaskan suatu tindakan atau pekerjaan. Dia frasa verbal ini harus menggunakan morfem terikat. Nah, morfem terikat ini kalau ada dua kata, dia masuknya ke frasa verbal. Kalau tadi morfem terikat cuma satu doang, memakan. Kalau frasa verbalnya memakan apa? Ya berarti dia di sini tulis memakan apa? Memakan nasi, memakan roti. Kalau tadi main plus awalan bermain, berarti kalau ditambahin ke frasa jadi dua kata bermain bola. Nah, kalau memakan doang maksudnya masuknya ke morfem terikat. Kalau memakan nasi masuknya ke frasa verbal. Paham? Kalau satu kata masuknya ke morfem. Kalau dua kata masuknya ke frasa. Kalau adjektiva itu suatu keterangan sifat. Sifat. Contohnya apa? Frasa adjektiva. Sangat indah. Terus apa? Cantik sekali. Cantik sekali. Apalagi? Baik sekali. Udah jangan sekali-sekali. Ganti kata lain apa? Berwarna hitam. Terus menjelaskan sifat. Nah, memiliki daun yang lebar, akar yang tunggang. Terus daunnya berwarna hijau. Nah, kelasnya warna apa ini? Kelas hijau. Terus bendera warna apa? Nah, berarti dijelaskannya bendera Indonesia memiliki warna merah putih. Kalau cuma merah putihnya doang, dia masuknya ke nominal. Tapi kalau bendera Indonesia memiliki dua warna, yaitu merah putih, itu maksudnya ke frasa adjektiva. Kalau kalian cuma nulisnya merah putih, itu masuknya ke nominal. Harus bisa ngebedain ya, harus bisa merangkai kata. Beda sedikit aja, beda jenis. Kayak tadi nih, kayak jalan kaki. Jalan kaki maksudnya kemana? Ke nominal. Tapi kalau berjalan kaki maksudnya ke verbal. Jadi kalian harus pandai menggunakan imbuhan dan merangkai kata. Kalau berjalan kaki dia masuknya ke frasa verbal. Kalau jika hanya jalan kaki dia masuknya ke frasa nominal. Kalau tadi bendera merah putih. Kalau kata-katanya bendera Indonesia yaitu warna merah putih, masuknya ke frasa adjektiva. Tapi kalau hanya merah putih masuknya ke nominal. Jadi harus pandai merangkai kata. Kalau misalnya frasa numerial itu frasa yang menggunakan angka yang di dalamnya ada kata-kata angkanya. Seperti 115, jumlah kok jumlah kelas banyak amat. Jumlah siswa misalnya di kelas 10 misalnya. Nah, setiap ada angka baik 115, 210 ataupun persen, 80%, 90%. Nah, itu maksudnya ke frasa numerial. Pokoknya numerisasi tentang angka. Semua yang berhubungan tentang angka maksudnya ke frasa numerial. Kalau adverbial yaitu gabungan dari adjektiva plus verbal. Apa contohnya coba? Gabungan dari kata sifat dan kata kerja. Ada yang mau nyontohin? Apa? Gabungan dari kata sifat
ditambah kata kerja. Dia suka belajar, kemudian itu dia sering mendapatkan juara. Nah, dia sering belajar, dia rajin belajar sehingga dia mendapatkan juara. Rajin belajar masuknya ke adjektiva, mendapatkan juara itu masuknya ke verbal. Jadilah frasa adverbial. Ada lagi contoh? Ayo, siapa yang bisa ngasih contoh adverbial? Satu lagi. Kamu apa? Nah, kamu berjalan dengan sangat pelan. Yang adjektivanya mana yang sifatnya? Nah, sangat pelan. Itu sifat bukan? Sifat. Kalau itunya, kalau kata kerjanya? Nah, berjalan. Menggunakan imbuhan? Nah, pintar menggunakan imbuhan berjalan. Jadi paham? Nah, sampai sini aja ya, sampai frasa. Nanti untuk selanjutnya kita tentang klausa, kalimat, wacana. Jadi satuan gramatikal itu ada apa aja? Fonem, morfem, frasa, klausa dulu, klausa, kalimat, dan wacana. Ada tuh. Nah, kita bahas sampai frasa dulu. Soalnya kalau klausa, kalimat, wacana kita harus teksnya yang panjang. Harus kalian tulis dulu. Habis ini kita kuis. Simbol-simbolnya jangan sampai salah ya. Sekarang Ibu pengen menguji kalian. Coba siapa yang mau ke depan dengan contoh 3 perbedaan fonem, kata fonem yang ini. Selain saya dan kaya, kita dan kata. Ayo, 3 beserta simbolnya. Beserta simbolnya ya. Ayo, bebas di mana aja. Di sana noh, yang di adverbial. Ya, bebas di mana aja. Berapa? 3. Banyak. Yang lain mikir juga. Habis ini kalau ada yang mau maju lagi nggak apa-apa. Satu lagi.
Dah. Ada yang mau maju lagi? Oke, 3 contoh. Selain nggak boleh sama. Yang ini boleh dihapus nih. Yang ini nih. Yang ini nih. Nah. Udah. Kaca dan kacu. Ayo lagi, 2 lagi. Bata dan batu. Satu lagi. Nah, udah. Kasih. Sesuai perjanjian dari awal kita masuk, setiap yang maju dapat poin berapa? Plus 10. Siapa tadi yang maju? Sophie dan Nur Hoiriah ya. Plus 10. Oke. Sekarang buka halaman 6. Di situ ada teks kelapa. Di halaman 6 ada teks kelapa. Coba kalian bedah dan kalian temukan frasa apa saja yang ada di teks tersebut. Kalau udah nemuin, kalian unjuk tangan. Dan sebutkan katanya, terus jenis frasanya, frasa apa? Apa? Tumbuhan serbaguna, frasa nominal. Benar. Terus siapa lagi? Apa? Terus frasa daun tunggal. Ya, daun dan 2 kata kan, daun dan tunggal. Benar. Terus apa? Contoh frasa apa? Kenapa adjektiva? Menjelaskan sifat. Ayo siapa lagi? Masih banyak ini. Apa? Contoh frasa adjektiva. Kenapa adjektiva? Sifat apa? Menjelaskan tentang sifat akar pohon kelapa. Ayo siapa lagi? Ada yang nemuin lagi? Ayo siapa? Papan untuk rumah, frasa apa? Frasa nominal. Papan rumah berarti. Boleh, bisa. Siapa lagi? 10 cm. Kenapa numeriyal? Angka. Nah, angka. Ayo siapa lagi? Anak cowok, nggak nemuin anak cowok. Apa? Kelapa muda. Contoh frasa nominal. Ayo siapa lagi? Kelapa muda udah. Terus masih banyak di situ. Apa? Frasa nominal. Siapa lagi? Udah habis. Dia dulu yang belakang cowok. Siapa? Apa? Berwarna putih dan lunak, frasa apa itu? Adjektiva. Kenapa adjektiva? Karena sifat. Ayo siapa lagi? Sophie. Contoh adjektiva. Betul. Udah.
Sekarang kita ke Jalak Bali, halaman 8. Ayo 5 orang tercepat. Ayo. Nanti dia dulu. Iya, kecoklat-coklatan. Apa perasa apa? Adjektiva. Ayo, anak cowok tadi siapa? Iya, apa? Perasa? Kenapa disebut numerial? Angka. Ayo, siapa lagi? Sophie. Adjektiva. Siapa dulu? Ayo kamu dulu. Bulu yang putih. Pakai kata yang enggak? Burung putih. Bulu. Pakai kata yang atau enggak? Soalnya beda frasa nanti. Pakai frasa apa? Adjektiva kalau enggak pakai kata yang, kalau cuma bulu putih, frasa nominal. Nah, udah bisa ngebedain ya. Kalau pakai yang berarti dia menjelaskan sifat, tapi kalau cuma bulu putih, dia gabungan dua kata berarti maksudnya ke nominal. Udah? Apa, Sophie? Apa? Numerial. Kenapa numerial? Angka. Dah, sekarang kita kuisnya udah, penjelasannya udah ditulis semua? Udah. Minggu depan kita masuk ke klausa, kalimat dan wacana. Kita bedah teks yang lebih panjang lagi di halaman 9. Ini nanti itu untuk klausa dan kalimat. Kalau klausa dan kalimat itu kita membutuhkan predikat, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, sekarang ibu, biar kita nggak jenuh, ibu mau games. Udah siap? Mau main games nggak? Nah, giliran games aja semangat. Enggak kan kalian dari tadi semangat ya? Nah, sekarang ibu mau gamesnya nanti yang kalah, bukan yang kalah, yang kena kalian harus ke depan. Di sini udah ada, ibu udah bikin. Di sini ada yang gerakan, ada yang harus digambar di papan tulis. Nah, nanti kalian, teman-teman yang lainnya harus jawab. Nanti yang jawab dapat poin. Kalau yang maju nggak dapat poin karena dia yang kena tantangan. Kita mulai dari cewek dulu tuh, cowok. Cowok ngalah. Cowok, sebutkan awalan. Kita kan tadi main awalan ya, awalan dan akhiran, sufiks dan infiks. Kita games sufiks dan games infiks, imbuhan. Sebutkan kata yang menggunakan prefiks atau awalan me. Dimulai dari kamu. Memakan, memakai, memanggil. Terus apa? 5, 4, mengaji, mencoba, memasak, menggali, mencuci, menggambar. Kok pada jago-jago, belum ada yang kena ini. Terus apa? Melihat. Terus Sophie, mencakup, melanjutkan. Terus balik lagi ke kamu, belum ada yang kena ini. Melanjutkan habis. Udah memanggil, udah ada, kamu maju. Kamu kena. Pilih satu dan buka. Coba pilih satu. Di situ ada clue-nya yang harus diapain.
Jangan kasih tahu ke teman-temannya. Apa ini? Gerakan. Gimana? Dan sebutkan frasanya ya. Kalian tebak katanya apa dan frasanya apa. Ayo, gerakannya kayak gimana ini? Tunjuk aja, iya, tunjuk berapa kata, terus tunjuk ke objeknya. Orangnya. Bukan ke orang, ke objek. Ini kan objek, bukan subjek. Itu nama benda. Clue-nya nama benda. Frasa ya, frasa. Ini frasa. Gimana sih Bu? Nggak ngerti. Kamu gerakan gimana? Misalnya kan ini jam, terus tangan misalnya. Berarti kan gabungan jam tangan. Nah, Ibu gerakannya gini ke teman-temannya. Itu misalnya itu apa? Kalian nanti lihat kan itu jam. Terus ini apa? Gitu. Berarti nanti dia nembak, oh jam tangan, frasa nominal. Gitu. Nah, itu 2 kata. Apa? Kulit kaki, kaki kulit. Kata pertamanya yang mana? Kata pertama. Nah, siapa yang nyebut tadi sepatu kulit? Siapa yang nyebut? Sepatu kulit siapa? Anissa. Oh, kamu. Sepatu kulit. Masuknya ke frasa apa? Nominal. Udah, duduk. Sekarang kita lagi. Sebutkan kata dengan sufik. Sufik itu berarti apa? Akhiran. Sebutkan kata dari cewek, berarti kan tadi cowok udah. Sebutkan kata dengan akhiran an. Minuman. Panggilan. Makanan. 5, 4, 3, maju. Pilih 1. Mau yang mana? Ada hadiahnya. Apa itu? Kamu dapat apa? Gerakan lagi. Apa itu gerakannya? Nah, ayo coba gimana gerakannya? 2 kata. Ayo gimana peragakan? Iya, bebas gerakan. Kan di situ ada gerakan. Kecuali di sini ada gambar. Nanti baru kamu gambar papan tulis. Ayo. Harimau terbang. Emang ada harimau terbang? Kucing terbang. Ayo, apa coba tebak? Berenang. Burung. Burung terbang. Burung. Burung elang. Burung makan. Burung. Gitu. Burung mancing. Burung mancing. Emang ada burung mancing? Lihat di mana, Sopi, burung mancing. Menangkap burung. Nah, siapa? Sopi. Frasa apa itu? Terbang. Sopi frasa apa? Perbal. Kenapa ada kata perbal? Karena pakai kata kerja apa? Imbuhan apa? Udah duduk, kamu berhasil. Ada harimau terbang. Adakah harimau terbang? Terus tadi Sopi apa jawabnya, Sopi? Burung mancing. Emang ada burung mancing? Kalian itu imajinasinya ini ya tinggi. Harimau bisa terbang.
Burung bisa mancing. Sekarang dari mulai di tengah. Sebutkan awalan kata yang berawalan ma. Ma ya, bukan pakai prefix ini mah, tapi ma. Apa aja bebas, mau nama benda, nama kegiatan, nama kota, nama apapun itu, ma. Ayo, 5, 4, 3. Ma doang, ma. 3, 2. Kan semua kata Iya, semua kata boleh. mancing, Iya, boleh. mandi, Mandi. Makan. masyarakat, Masyarakat. Apa? 5. Udah ya mandi ya? Mandi udah tadi? Oh, makan yang kamu mandi udah, kamu yang kena berarti. Tidak boleh menyebutkan nama yang sudah dijawab oleh temannya. Pilih mau yang mana? Sisa 4 lagi. Nah, sekarang sisa 3 orang lagi. Apa itu? Gerakan lagi. Ayo. Gimana gerakannya? Tebak gerakan. Dua kata. Nah, frasanya frasa apa? Verbal berupa tambahan? Berupa tambahan apa? Ada apa? Kenapa bisa disebut frasa verbal? Kamu nggak boleh duduk dulu sebelum teman kamu ngejawab. Imbuhan apa? Me itu disebutnya imbuhan apa? Prefix. Dah, duduk. Sekarang tersisa 3 orang yang beruntung lagi. Seperti ini sisanya ngegambar. Menggambar di papan tulis. Kita mulai dari anak cowok paling belakang. Paling belakang. Sebutkan kata dengan akhiran S. Apa aja bebas, mau as, mau us, mau es, mau os. Yang penting belakangnya S. Hah? Boleh, apapun itu boleh. Heh, es krim. Itu mah udah frasa nominalnya. Nah, berarti S-nya aja. Nanas. Hah? Manis. Ingus. Nggak ada kata lain kah? Ayo. 5, 4. Akhiran S banyak banget ya. Ayo, akhiran S banyak banget loh, akhiran S. itu yang di depan. Apa yang di depan? Hah? Nangis. Emang yang di depan lagi nangis? Lapas, Lapas. tulis, Hah? UNES. apaan? Universitas Negeri Semarang. Ya udah, Monas. Saus. lelah, Hah? narkotis, Eksotis. pantas, Pantas. panas, Panas. Panas sudah belum? Belum. Bos. Pas. Kipas. anis, Anis. amis, Amis. Agustus, Agustus. Mars. Balik lagi. Balik lagi. 5, 4. Sosis. Manggis. Cemas. Emas. Bis. Bitis. Puitis. kritis, Kritis. universitas, Universitas. Marimas. ini pikirannya S aja sih Anis. 5, 4, 3, 2. Spesies, Spesies. Jenis. Usus.
Wow, banyak banget ini berarti kata S nggak dapat. Atas. Kertas. Hah? Imas. Imas. Bugis. Kumis. Sarkas. Baliknya ke sini. As. Basis. Padimas. Tugas. Bekas. Napas. Lapas. Rakus. Kertas. Kertas sudah. Nggak boleh, kan harus pertama diucapkan. Ayo kamu maju. Akhirnya dapat juga. Ayo cepetan. Makanya dengerin orang lain. Kan tadi ibu udah ngomong kenceng. Kalau yang udah diomong nggak boleh diulang. Nih pilih. Apa itu? Digambar. Ayo digambar silahkan. Hapus dulu. Udah dicatat belum? Dah. Ayo. Yang morfem terikat sama bebas sudah? Nah nanti minggu depan ibu periksa catatan kalian. Ayo. Dia akan menggambar kesenian sangat indah. Cosplay jadi seniman terkenal. Jadi Van Gogh. Boleh, yang penting nyatet. Tapi di buku bahasa Indonesia kan? Jangan di buku ini. Apa tadi Hidayatu Sibian ya kalian sebelum ini? Ayo. Tebak gambar dari sastrawan kita semua. Ayo, gimana itu? Nah, frasa apa? Frasa nominal. Bagus nggak gambarnya? Ini gambar apa? Ini simbol tidur. Emang kalau tidur harus Z ya? Z. Nah, sekarang ada 2 orang lagi. Sebutkan. Kita mainnya gimana ya? Nah, mainnya gini aja. 4 orang dulu, 4 orang. Di sini dulu nih yang ini 4. Ulangi kata. Harus hafalin kata yang sebelumnya teman kamu jawab. Misalnya, kata ibu, sebutkan tema kota. Dia ngomong Bekasi. Nah, berarti kamu Bekasi, kamu ngomong Jawa. Nah, berarti kamu Bekasi, Jawa, Madura. Harus mengulangi teman kamu yang udah. Paham? Tapi dilanjut. Dilanjut. Kamu juga harus punya 1 kata. Kamu harus mengulang yang teman kamu omong. Jadi kalau dia ngomong Semarang, aku ngomong Semarang. Semarang, tapi Semarang apalagi? Iya, kamu punya lagi cadangan 1 kata. Dari cowok aja, dari cowok. Dari sini ya udah dari sini. Kasih terang. Ya. Sebutkan ulangi kata dengan tema kota di Indonesia. Palembang. Palembang, Madura. Jauh. Apa? Malang. Palembang, Madura, Jawa. Malang. Dia nyebut Malang, kamu tiba-tiba Sumatera. Kamu kena. Pilih. Mau yang mana? Sisa 2. Ayo, apa itu? Dapat hadiah apa? Gambar. Nah, digambar berarti kayak tadi. Sebutkan hasil karya seni sastrawan kita semua. Dapat kata apa dia? Apa itu?
Frasa apa? Frasa nominal, gabungan dari permen dan kaki. Aduh, jatuh. Nah, udah, sekarang kita refleksi. Refleksi adalah pengulangan materi. Tutup bukunya. Kan udah sebagian dihapus ya. Tutup buku. Jelaskan apa itu fonem. Bangun. Contoh. Fonemnya A. Duduk. Terus, apa pengertian morfem? Ayo, morfem. Dapat poin loh, 10 poinnya. Ayo, Sophie, bangun. Hari kata. Boleh, Sophie. Sebutkan dan jelaskan apa itu, dibagi berapa jenis morfem? Dibagi berapa jenis morfem? Sophie dan Nur ya. Ayo, dibagi berapa jeniskah morfem? Tepuk tangan dong buat Nur, Bo. Detail menjelaskannya, berarti dia ingat. Siti Nurhoiria, Sophie. Apa itu frasa nominal dan contohkan satu saja. Frasa nominal. Ayo, frasa nominal dan contohnya satu. Nggak ada yang mau? Kok malu? Mau dapat poin nggak boleh malu. Menjelaskan apa? Sesuatu objek. Contohnya? Hah? Karya seni. Karya seni gabungan dari kata apa itu? Karya dan seni. Selain itu, yang lebih khusus ke nominal, coba. Atap rumah. Siapa namanya? Eri. Ayo, siapa lagi? Anak cowok nggak ada yang mau menjelaskan. Frasa apa itu frasa verbal dan contohkan satu saja. Frasa verbal adalah ayo, frasa verbal adalah bangun atuh, masa duduk. Ya, keduluan kan kamu. Perbuatan. Contohnya? Emang itu perbuatan? Nah, menulis. Yang verbalnya yang mana? Menulis. Kalau tadi rumah sangat indah masuknya ke frasa apa? Adjektiva, tentang sifat. Apa itu frasa adjektiva dan berikan contohnya? Terus contohnya? Bikin kalimat. Adjektiva itu. Iya, oke, rumah itu sangat indah.
Apa itu frasa numerial dan contohkan? Numerial dan contohkan. Yo, apa numerial? Ada yang ada angkanya 150.000 apa? rupiah. Rupiah apa? Bikin kalimat. Duit 100. Uang itu berjumlah 150 rupiah. Nah, harus disertai kalimat ya, adjektiva dan numerial itu. Sofi, anak cowok malu-malu terus dari tadi diambil terus poinnya sama anak cewek. Satu lagi terakhir. Apa itu frasa adverbial dan contohkan? Dia suka bersih-bersih. Dia suka bersih-bersih. Sekarang dia sedang dapur. Dia suka bersih-bersih, dia rajin kali. Dia rajin. Nah. Oke, adjektivanya yang mana? Verbalnya yang mana? Sedang menyapu rumah. Adverbial itu gabungan dari adjektiva dan verbal. Siapa tadi? Nur lagi ya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Paham semua? Paham. Kita tadi belajar tentang apa? Satuan gramatikal bahasa Indonesia. Ada apa aja? Fonem, morfem, kata dan frasa, terus klausa, kalimat, wacana. Minggu depan kita ke klausa, kalimat, dan wacana. Siapkan materinya ya, baca-baca dulu supaya nanti kita panen poin lagi. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum tutup? Paham? Paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku guru mapel bahasa Indonesia, siswa dan siswi yang saya cintai, terima kasih yang pertama kali kepada Bu Putri yang sudah mengajar dengan sangat baik. Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara mengajar, menyampaikan kepada siswa dengan diberikan contoh yang sangat baik. Namun kalau bisa Bu Putri ada semacam flashback ya, di pelajaran yang lalu kalau bisa dibahas sedikit ketika awal pelajaran dibahas. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa pokoknya, jadi biar apa, biar tidak lupa ya. Dibahas sedikit. Nah, setelah itu minggu ini atau hari ini kita belajar tentang tadi tentang kodan tentang matematika. Jadi ada flashback ke belakang supaya yang sudah dipelajari ini tidak lupa, tidak apa lagi. Kalau bisa lagi sambungkan lagi. Jadi kaitannya apa nih? Yang kemarin dengan sekarang itu hubungannya apa? Yang tadi sudah baik, sudah sangat baik dijelaskan. Kemudian ada interaksi antara siswa dengan guru, sangat baik dan patut diberikan tangan sekali lagi kepada Putri. Ya. Mungkin tinggal dijelaskan, kalau bisa ada flashback aja ya. Biar siswa-siswinya ini ketika pelajaran yang lalu itu tidak lupa ya, jadi diingatkan kembali ya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya juga emang kayak gitu.